Halo semuanya, makasih masih bersama Hikam 017. Pada episode yang lalu, demi mengalahkan Black, Goku dan juga yang lainnya, mereka pergi ke masa depan untuk mengalahkan Black. Namun di sana muncul seseorang yang memiliki tubuh abadi. Dia adalah Zamasu, calon Kaioshin dari alam semesta ke-10. Mereka bertiga pun melakukan pertarungan yang sengit melawan Black dan juga Zamasu. Tapi sayangnya mereka bertiga kalah dalam pertarungan tersebut akibat kekuatan dari Zamasu dan juga Black yang sangat overpower. Walaupun mereka bertiga telah kalah melawan Black dan juga Zamasu, Goku dan juga yang lainnya berhasil kembali meskipun nyawa mereka hampir melayang. Mereka semua pun mulai curiga dengan tujuan Zamasu menciptakan rekannya Black dengan menggunakan Super Dragon Ball dan juga cincin waktu. Dengan kemungkinan Zamasu akan membunuh Goas dan merebut cincin waktu yang akan ia gunakan untuk menciptakan rekannya yaitu Black. Akhirnya mereka semua pun memutuskan untuk pergi ke alam semesta ke-10 dan menyelamatkan Goas dari kejahatan yang akan segera dilakukan oleh Zamasu. Sesampainya di sana terlihat kalau Zamasu sedang keluar untuk membawakan teh kepada Tuan Goas. Zamasu pun mencoba untuk bertingkah seperti biasa agar rencana yang akan ia buat tidak ketahuan oleh mereka semua. Virus juga tidak ingin rencana yang ia buat untuk mengungkap kejahatan Zamasu tidak ketahuan. Dia pun segera membuat alasan kalau sebenarnya mereka datang ke sini adalah untuk menuruti permintaan dari Goku yang ingin bertarung lagi melawan Zamasu. Tapi Zamasu melihat gerak-gerik dari Virus dan juga yang lainnya yang cukup aneh. Dan Zamasu pun cukup curiga kepada mereka semua kalau mereka ingin mengungkap rencana yang ia buat. Walaupun begitu, Zamasu tetap akan bersikap biasa saja agar rencana yang telah ia buat matang-matang tidak ketahuan. Zamasu pun mengatakan kalau dia akan menerima tantangan Goku untuk bertarung lagi karena pertarungannya sebelumnya sepertinya kurang memuaskan bagi Goku. Tapi Virus mengatakan kalau dirinya tidak ingin mengganggu waktu minum teh kalian. Dan tak lama mereka semua pun segera pergi untuk meninggalkan tempat ini. Sebelum pergi, Whis pun memberikan sebuah oleh-oleh kepada Goas, yaitu sebuah daifuku dan juga teh manis. Setelah memberikan makanan tersebut, Whis dan juga yang lainnya segera pergi meninggalkan Goas dan juga Zamasu untuk minum teh. Namun di tengah perjalanan tiba-tiba Whis berhenti mendadak yang membuat Goku terlempar. Tak lama Whis pun segera membuat sebuah barrier pelindung agar Goku tidak terjatuh keluar angkasa. Ternyata mereka pun berniat untuk mengawasi Goas dan juga Zamasu dari tempat ini dan memastikan kalau Zamasu memang benar-benar akan membunuh Goas. Virus akan benar-benar melenyapkan Zamasu jika dia nanti membunuh Dewa Kayu dari alam semesta ke-10 yaitu Goas. Tapi sebelum menghancurkannya, dia harus menemukan bukti yang pasti dengan cara mengawasinya dari tempat ini. Untuk melihat gerak-gerik Zamasu, Whis pun menggunakan tongkatnya dan sekarang terlihat jelas kalau Zamasu sedang menyuguhkan teh kepada Goas dan mereka akan segera mengadakan minum teh bersama. Scene berpindah ke masa depan, kita akan diperlihatkan sebuah rumah kayu yang berada di tengah hutan. Ternyata tempat tersebut adalah markas dari Black dan juga Zamasu. Dan sekarang mereka pun sedang mengobrol tentang rencana bagaimana mereka akan mengalahkan Goku dan juga yang lainnya ketika mereka kembali ke masa depan. Di sini Zamasu menyarankan kepada Black untuk mendapatkan tubuh abadi. Karena dengan Black yang mendapatkan tubuh abadi, maka kekuatannya akan menjadi semakin kuat dan mampu untuk mengalahkan mereka bertiga dengan cukup mudah. Tapi tiba-tiba Black langsung berubah menjadi Super Saiyan Rose dan mengatakan kalau dirinya sudah puas dengan tubuh ini karena kekuatan yang ia miliki saat ini adalah kekuatan yang tak terkalahkan. Karena setiap kali ia diserang maka ia akan terus menjadi lebih kuat. Dan itu adalah hal yang cukup untuk mengalahkan mereka bertiga. Scene berpindah ke tempat Vegeta, diperlihatkan kalau sekarang dia sedang melakukan sebuah latihan agar mampu menjadi lebih kuat dan mengalahkan Black. Di sini juga diperlihatkan kalau Bulma sedang memperbaiki mesin waktu akibat mengalami sedikit kerusakan. Di sisi lain diperlihatkan kalau Trunks sedang meratapi kesedihannya akibat dia yang telah dikalahkan oleh Black dan juga Zamasu dan juga dirinya yang telah meninggalkan Mai di masa depan. Tiba-tiba Trunks kecil menghampiri Future Trunks. Di sini Trunks kecil berniat untuk mengembalikan semangat dari Future Trunks agar mau untuk bertarung melawan Black dan juga Zamasu di masa depan. Pada awalnya cara yang digunakan adalah membuat Future Trunks menjadi marah kepadanya dengan mengatakan kata-kata yang membuat Trunks
membuat Futur Terang menjadi marah kepadanya. Setelah Futur Terang mulai terpancing emosinya, Terang Kecil segera berubah menjadi Super Saiyan untuk segera menantangnya bertarung. Di sisi lain terlihat kalau Virus dan juga yang lainnya yang sedang mengawasi Zamasu, yang terlihat gerak-geriknya sudah mulai aneh karena dia sebentar lagi akan segera membunuh Goas. Dan benar saja terlihat Zamasu mengeluarkan sebuah pedang energi dan ia segera tebaskan kepada Goas yang sedang minum teh. Seketika gelas yang sedang Goas pegang langsung tumpah. Tanpa basa-basi, Whis pun segera mengembalikan waktu ke 3 menit yang lalu untuk segera menyelamatkan Goas sebelum ia dibunuh oleh Zamasu. Setelah melihat semua ini, sekarang semuanya sudah jelas. Virus pun akan segera melenyapkan Zamasu yang sudah terbukti dia akan segera membunuh Goas. Sebelum mereka pergi, Whis segera menyiapkan sebuah sarung tangan untuk meredam pedang energi milik Zamasu agar dia tidak keburu membunuh Goas untuk kedua kalinya. Scene berpindah ke tempat Zamasu yang akan segera membunuh Goas. Zamasu segera menebaskan pedang energinya ke arah Goas, tapi sayangnya pedang energinya langsung berubah menjadi sebuah sarung tangan. Tapi sepertinya Goas memang sangat polos karena dia berpikir kalau muridnya itu berniat untuk memberikan sebuah pijatan kepadanya menggunakan sarung tangan tersebut. Di saat Zamasu berniat untuk mundur dan meninggalkan tempat tersebut, tiba-tiba Virus dan juga yang lainnya sudah berada di belakang Zamasu. Zamasu menjadi sangat panik karena sepertinya rencananya akan segera terbongkar. Virus segera memberitahu Goas kalau Zamasu sebenarnya ingin membunuhmu. Pada awalnya Goas tidak percaya, tapi Whis segera menunjukkan buktinya. Ia segera membuka sarung tangan yang telah ia gunakan untuk melindungi Goas, dan terlihat di balik sarung tangan tersebut ada sebuah pedang energi yang sebelumnya akan digunakan oleh Zamasu untuk membunuh Goas. Goas merasa sangat terkejut karena murid satu-satunya ini berniat untuk mengkhianati dirinya. Goas segera meminta kepada Zamasu untuk menjelaskan semua ini kepadanya karena sepertinya semua rencana yang telah dibuat oleh Zamasu telah ketahuan. Karena Zamasu tidak mau berkata-kata, akhirnya Kaioshin alam semesta ketujuh yang akan menjelaskan kalau Zamasu berniat untuk merebut cincin waktu dari Goas. Setelah dia membunuh Goas, maka tidak ada orang lagi yang akan mampu untuk mengganggu rencananya. Rencana yang Zamasu buat adalah dia berniat untuk memanfaatkan Super Dragon Ball dan membuat tubuhnya menjadi abadi. Setelah tubuhnya menjadi abadi, dia segera membuat tiruan Goku dan akan memusnahkan seluruh manusia yang ada. Goas benar-benar tak menyangka kalau murid satu-satunya itu memiliki pikiran yang sangat kotor seperti itu. Karena semua kedoknya telah ketahuan, akhirnya Zamasu pun segera mengungkapkan rasa tidak senangnya kepada manusia yang terus membuat kejahatan di muka bumi ini dan melakukan peperangan yang menghancurkan dunia. Itulah alasan dia ingin membunuh semua manusia yang ada di dunia ini. Tak lama Goku segera menghampiri Zamasu dan berkata kalau di masa depan engkau telah membuat banyak kerusakan di mana semua orang mati dan kota-kota menjadi hancur lebur akibat tindakan kalian berdua. Mendengar hal tersebut membuat Zamasu menjadi sangat senang karena impiannya untuk menghancurkan dan membunuh seluruh manusia akhirnya menjadi kenyataan. Setelah Zamasu mengucapkan semua itu, tiba-tiba dia mengeluarkan sebuah pedang energi dan berniat untuk menebaskannya ke arah Goku. Goku segera memasang kuda-kuda untuk menghindari serangan Zamasu, tapi tiba-tiba Virus langsung muncul di hadapan Zamasu dan langsung menahan serangan tersebut. Saat ini Virus sudah turun tangan untuk segera menghancurkan Zamasu. Ketika Virus turun tangan, maka tidak akan ada satu mortal pun yang mampu untuk mencegah Virus melakukan hal tersebut. Dengan sangat kerennya, Virus segera menghancurkan Zamasu dengan menggunakan jurus penghancurnya yang bernama Hakai.
Seketika tubuh Zamasu pun langsung hancur menjadi butiran debu dan tak bersisa lagi. Scene berpindah di bumi, diperlihatkan terang kecil dan juga futur terang yang telah melakukan pertarungan yang cukup sengit. Terlihat kalau terang kecil berniat untuk meneruskan pertarungan dan meminta kepada futur terang untuk segera menyerangnya lagi. Tapi futur terang mengatakan kalau pertarungan sudah selesai dan jangan diteruskan karena dirinya sudah memahami perasaan dari terang kecil yang ia sampaikan kepadanya. Dan dia sangat yakin kalau dirinya akan melakukan apapun demi memenangkan pertarungan melawan Black dan juga Zamasu. Tak lama, futur terang segera menghampiri terang kecil. Dia berterima kasih kepada terang kecil karena telah memberikan semangat kepada dirinya untuk bertarung melawan Zamasu dan juga Black sampai akhir. Tiba-tiba ada sebuah cahaya yang jatuh di depan futur terang dan juga terang kecil dan membuat mereka berdua menjadi terlempar. Ternyata itu adalah Whis, Beerus dan juga Goku yang telah sampai ke bumi. Ternyata Whis telah salah mendarat di tempat ini dan mengejutkan futur terang dan juga terang kecil. Arigatou, chichana ore. Sesampainya di bumi, Beerus segera menjelaskan kalau dirinya telah menghabisi Zamasu yang berada di zaman sekarang dan kemungkinan besar Zamasu dan juga Black yang berada di masa depan kemungkinan sudah musnah akibat waktu yang telah diperbaiki oleh dirinya. Pada awalnya Terang kurang yakin dengan pendapat dari Beerus karena timeline di zamannya itu adalah timeline yang berbeda, karena dulu ketika dirinya mengalahkan android masa depannya tetap tidak berubah. Tapi Beerus mengatakan kalau itu hanyalah logika manusia saja, dan jika dirinya telah menghancurkan sesuatu maka tak akan ada yang tak mungkin. Goku juga meminta kepada Terang untuk percaya kepada Beerus karena dia adalah seorang dewa. Melihat raut wajah dari Terang sepertinya Terang kurang mempercayai pendapat darinya. Terang membenarkan perkataan dari Beerus kalau dirinya memang belum bisa menerima pendapat yang Beerus berikan kepadanya. Mendengar hal tersebut membuat Beerus menjadi cukup kesal karena mereka semua telah meremehkan kekuatan dewa yang ia miliki. Whis segera membawa Beerus pergi dari tempat ini agar tidak membuat keributan. Terang berniat untuk memastikan perkataan dari Beerus dengan cara pergi ke masa depan. Sepertinya Vegeta dan juga Goku akan ikut lagi dengan Terang demi memastikan apa yang telah terjadi di masa depan apakah telah berubah. Tapi sebelum pergi, Bulma meminta kepada Terang untuk makan terlebih dahulu agar energinya kembali dan mampu bertarung melawan Zamasu dan juga Black sampai akhir. Malam harinya, mereka semua pun segera menikmati makanan yang telah dihidangkan oleh Bulma, dan sepertinya mereka semua sangat menikmati makanan tersebut. Singkat cerita, setelah makan malam selesai, Terang, Goku, dan juga Vegeta mereka berniat untuk segera menuju ke masa depan dan memastikan apakah masa depan telah kembali damai seperti sedia kala. Ternyata di sini Bulma juga memutuskan untuk ikut mereka bertiga pergi ke masa depan karena jika Goku dan juga Vegeta yang kembali pulang maka mereka berdua tidak akan bisa untuk mengendarai mesin waktu. Akhirnya setelah mendengar alasan dari Bulma, mereka pun setuju untuk membawa Bulma pergi ke masa depan. Tak lama mereka berempat pun segera menaiki mesin waktu dan akan segera berangkat untuk segera menuju ke masa depan. Setelah mereka berempat bersiap untuk menuju ke masa depan, mesin waktu pun langsung aktif dan meluncur untuk segera menuju ke tempat dari Terang yang berada di masa depan. Singkat cerita, mereka berempat pun telah sampai ke masa depan. Betapa terkejutnya mereka berempat kalau melihat kalau masa depan sama sekali tidak berubah dan masih porak-poranda. Tak lama, Terang dan juga yang lainnya segera mendaratkan pesawatnya. Terlihat kalau Goku yang pusing akibat mabuk perjalanan, dia pun terjatuh dari mesin waktu. Di sisi lain diperlihatkan kalau Zamasu dan juga Black mereka merasakan kedatangan dari Terang dan juga yang lainnya yang telah kembali ke masa depan. Hal tersebut membuat mereka berdua menjadi sangat senang karena akhirnya mereka bisa segera untuk membunuh Goku dan juga yang lainnya. Melihat Terang yang telah kembali ke masa depan, tiba-tiba ada salah satu tentara yang memberitahu Terang dan juga yang lainnya kalau Mai terluka akibat sebelumnya telah menolong beberapa orang
untuk lari dari Black dan dia tak sengaja terkena serangan dari Black dan membuatnya terluka. Singkat cerita, Trang dan juga yang lainnya telah sampai ke tempat Mai yang sedang tak sadarkan diri. Trang segera meminta kepada Goku untuk memberikannya kacang senju dan akan ia berikan kepada Mai yang sedang tak sadarkan diri. Trang segera mengunyah kacang senju tersebut dan segera diberikan kepada Mai yang sedang tak sadarkan diri dengan cara ciuman. Setelah kacang senju sudah mulai masuk ke dalam tubuh Mai, terlihat kalau Mai pun sudah bangun dari pingsannya. Semua orang pun menjadi sangat senang karena akhirnya Mai telah kembali sadar dari pingsannya. Setelah Mai terbangun dari pingsannya, terlihat dia terkejut karena melihat Bulma yang berada di tempat ini. Mai sudah lama tidak melihat Bulma yang berada di tempat ini dan membuatnya menjadi cukup senang. Bulma segera memberikan kotak yang berisi makanan dan juga minuman untuk para penduduk yang berada di tempat ini. Tiba-tiba Trang dan juga yang lainnya merasakan aura ki milik Black. Dia meminta kepada seluruh orang yang berada di tempat ini untuk jangan keluar karena mereka bertiga akan bertarung melawan Black dan juga Zamasu yang sudah datang di tempat ini. Di sisi lain diperlihatkan kalau Black dan juga Zamasu masih menunggu kedatangan dari Goku dan juga yang lainnya yang akan bertarung dengan mereka berdua. Setelah melihat kedatangan dari Goku, Vegeta dan juga Trang membuat mereka berdua menjadi sangat senang karena akhirnya bisa membunuh mereka bertiga. Vegeta yang sudah sangat gatal untuk bertarung melawan Black, dia pun langsung meluncur dan memulai pertarungan melawannya. Black segera berubah menjadi Super Saiyan Rose dan dia juga meluncur ke arah Vegeta dan melayani Vegeta untuk melakukan pertarungan. Saiyajin. お前たちのおかげで俺は前のようにはいかんぞ。倒す。ああ、それがサッカー。 Setelah sedikit melakukan pertarungan, Black dan juga Vegeta segera kembali ke mode basic. Mereka pun sedikit adu bacot tentang Vegeta yang telah kalah waktu itu. Goku segera mengungkapkan pendapatnya kalau dia telah mengetahui kejahatannya dilakukan oleh Zamasu dan juga Black yang telah menggunakan Super Dragon Ball untuk membuat kekacauan seperti ini. Black yang mendengar kalau dirinya adalah tiruan dari Goku menganggap kalau Goku sudah salah besar. Karena ini bukanlah tiruan dari dirimu alias Goku, melainkan ini adalah tubuh asli dari Son Goku, yaitu tubuhmu sendiri. Namun hatinya saja yang telah berbeda, yaitu hati milik Zamasu. Diriku telah meminta permintaan kepada Super Dragon Ball untuk bertukar tubuh dengan dirimu. Hal tersebut membuat Goku menjadi sangat terkejut karena Black telah menukar tubuhnya dengan tubuh Zamasu. Goku langsung bertanya kepada Black bagaimana dirinya dengan tubuh Zamasu. Black mengatakan kalau dirinya telah membunuh Goku yang menggunakan tubuh Zamasu menggunakan tangan ini. Dan alur cerita Dragon Ball Super Part kali ini pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball Super Part kali ini? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Hikam 017. Oke, sekian video dari admin. Semoga kita bisa bertemu lagi di video selanjutnya. See you next time. Bye bye.